Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sani Abdul Mafi dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikitnya tentang betapa pentingnya pengokohan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Teman-teman sekalian, perpindahan informasi dari waktu ke waktu semakin cepat seiring dengan bertambah canggihnya teknologi. Fenomena-fenomena globalisasi membuat hubungan tanpa batas dan koneksi warga dunia menjadi tak terbatas, yang pastinya lekat dengan baik buruknya. Tak terkecuali dengan semakin bertebar luasnya ideologi-ideologi yang dari luar negeri yang mampu membelokkan pandangan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh maraknya perubahan mental dan gaya hidup bangsa Indonesia yang sekiranya tidak sesuai dengan prinsip nilai-nilai Pancasila. Semakin hari semakin berkurang akhlak dan budi pekerti, sehingga tidak menceritakan bahkan jauh dari kata identitas bangsa Indonesia, sehingga seakan-akan nilai-nilai Pancasila hanya sebagai catatan lama saja dan menganggap kehidupan dengan ideologi lain itu lebih baik, lebih modern, dan lebih fleksibel. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Tentu saja hal ini bukan terjadi tanpa penyebab. Salah menerima informasi, pergaulan, doktrinasi, dan masih banyak lagi yang merupakan sedikitnya penyebab dari miringnya mental bangsa Indonesia. Dan parahnya, hal-hal tersebut itu tidak hanya berpengaruh pada warganya saja, yang dari muda sampai ke tua, bahkan dampaknya itu bisa sampai terasa ke lingkungan pemerintahan. Nah, ini lebih berbahaya. Ini belum selesai di lingkungan masyarakat, tapi sudah terdampak, sudah dirasakan di lingkungan pemerintahan juga. Nah, dampaknya pun tidak jauh dari apa yang dirasakan pada lingkungan masyarakat, yaitu kemiringan mental orang-orang di sana, di pemerintahan, sehingga tidak sesuai dengan ajaran dari Pancasila. Diperparah dengan jabatan mereka sebagai pemegang otoritas kebijakan, sehingga mulai membuat kebijakan yang aneh-aneh, atau mungkin tidak perlu jauh-jauh membahas tentang kebijakan deh, sikapnya pun sudah aneh-aneh. Nah, tidak terpikirkan oleh manusia yang memiliki akal dan nurani untuk melakukan korupsi pada saat pandemi seperti ini, menutup telinga dan mata untuk menikmati mimpi indah di kursi DPR saat rakyat menagih janji sejahtera. Hal ini sangat mengkhawatirkan apabila sudah menjadi hal yang lumrah, hal yang sudah biasa di lingkungan pemerintahan, sehingga mencela wibawa pemerintah sendiri sebagai otoritas penyelenggara negara. Nah, melihat tingkah laku yang miris, yang menyedihkan dari orang-orang ini, tentu kita mendapat sebuah ide, mendapat sebuah raw idea dari dampak masuknya ideologi tak sehat ke Indonesia. Nah, walaupun ideologi-ideologi tersebut itu menjanjikan kelebihan, keuntungan, nah, tapi realitasnya keburukannya lah yang kita rasakan dan kita dapatkan, dan parahnya kita budayakan. Nah, sehingga kita perlu lebih banyak mengevaluasi. Diperlukan evaluasi lebih lanjut agar dapat mengembalikan bangsa Indonesia menuju jati diri yang sebenarnya. Nah, apabila kita kembali kita mereview pada perjuangan para founding fathers kita, dapat diketahui bahwa pembentukan ideologi Pancasila itu bukan sebagai mash up dari ideologi-ideologi lain, bukan cuma campur-campur ideologi lain, tapi merupakan ideologi yang sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Indonesia ini kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, nah bahkan kondisi geografis, sehingga memerlukan upaya penyatuan agar menjadi bangsa yang terintegrasi meskipun memiliki perbedaan yang banyak yang ada. Nah, selain itu, bangsa Indonesia juga merupakan bangsa yang beragama, sehingga harus menjunjung tinggi budi pekerti dan moral.
moral. Oleh karena itu, Pancasila berprinsip keutuhanan dan menjadikan aspek moral sebagai jalan tempuh penyelenggaraan negara. Nah, seperti yang dijelaskan di atas, Pancasila itu memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa negara kita. Tidak hanya aspek kenegaraan saja, Pancasila juga berperan dalam aspek moral dan budaya, sehingga bisa menggariskan moral sebagai pertimbangan hukum. Pancasila itu penting dan patut diakui nilai pentingnya. Tugas kita dalam menelaah betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, adalah dengan mempelajarinya. Nah, penerapan pembelajaran Pancasila itu bisa bermacam-macam, seperti pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan lain-lain yang merupakan upaya pemerintah dalam pengadaan fasilitas pembelajaran Pancasila. Nah, bukan hanya itu saja, penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari juga merupakan upaya mempelajari Pancasila dan upaya untuk semakin merasakan esensi dari pentingnya Pancasila. Nah, dari penjelasan tadi kita sudah membahas, sudah merap up gitu kan, betapa mirisnya hilangnya esensi Pancasila pada bangsa Indonesia, dampaknya, dan juga mengulik tentang pentingnya Pancasila. Nah, semoga penyampaian ini dapat memberikan refleksi untuk kita dan untuk pemerintah untuk senantiasa menjunjung tinggi Pancasila sebagai pilar utama dari identitas bangsa Indonesia dan juga sebagai ujung tombak terdepan dalam melawan ideologi-ideologi lain ya yang merugikan. Oke, baik, cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya Sani Ahmad Muafi, izin pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.